Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu PKK. Jadi untuk yang terhormat Ibu Wardana selaku Ketua PKK Balong Lor, yang kami hormati Ibu Ike Anugrawati AMDKOP selaku Bidan PJ Gizi Puskesmas Balong, dan yang kami hormati seluruh peserta pelatihan kader Emo-Demo dalam acara camping asik. Kader mesti paham stunting melalui edukasi interaktif daripada program KKN Back to Village yang ketiga Universitas Jember. Sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin berdoa bisa saya persilahkan. Bismillah. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya mungkin dari sambutan daripada Ketua Koordinator KKN Back to Village program stunting, Saudari Naila Nazuba. Kepada Saudari Naila Nazuba saya persilahkan. Terima kasih Mas Fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing ibu-ibu kader posyandu sekalian. Nah, saya harap hari ini semangat nggih Bu. Perkenalkan, kami mahasiswa KKN dari Universitas Jember. Jadi back to village, jadi kami kembali ke desa. Nah, saya sendiri, nama saya adalah Naila Zanubah. Saya adalah mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Jember angkatan 2018. Nah, pada hari ini sebagai pelaksanaan dari program KKN kami yang bertemakan penanganan stunting dan AKI AKB, tapi kami fokusnya ke stuntingnya. Jadi kami menamakan program yaitu Camping Asik, kader mesti paham stunting melalui edukasi interaktif. Nah, pelatihan ini nantinya kami menggunakan Emo-Demo. Ibu-ibu sudah pernah latihan Emo-Demo ya sebelumnya? Iya, tapi mungkin kayaknya sudah agak lama, jadi di sini kami mengingatkan kembali. Wah, semangat sekali ibu-ibu hari ini. Baik, sebelum corona nggih Bu. Nah, sekarang kan sudah musimnya corona. Ibu-ibu di sini sehat semua nggih? Alhamdulillah. Sudah vaksin Bu? Sudah, wah keren sekali ibu-ibu ini. Oh, yang belum ada. Kenapa takut Bu? Nah, baik, saya harap ibu-ibu sekalian tetap pakai masker, kemudian tetap jaga kesehatan, ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya pamit undur diri. Mungkin teman-teman yang ikut andil ada yang mau menyampaikan sesuatu? Sudah cukup ya, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk acara selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu Ike untuk mengisi acara. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa, kepada yang terhormat para mahasiswa-mahasiswi KKN UNED Jember, dan kepada yang terhormat para undangan dan yang saya sayangi kader-kader sekalian. Mungkin sudah bosen nggih. Bolak-balik dikasih ini apa namanya, penyuluhan masalah penimbangan, masalah pengukuran tinggi badan. Di sini saya sekedar memberikan istilahnya refresh untuk para kader. Jadi saya harapkan kita memang jangan bosan-bosan menerima ilmu. Jadi biar kita tambah pinter, biar tambah ngelontok ya. Dan jangan lupa juga nanti kalau bisa diaplikasikan saat pelayanan di posyandu. Jangan hanya cukup di pertemuan ini aja gitu nggih. Gitu. Jadi mungkin kita sekedar merefresh ilmu yang sudah kader-kader dapatkan. Jadi untuk metode penimbangan berat badan, di sini saya ulang, biasanya ibu kader di posyandu menggunakan apa? Ada dacin, ada timbangan yang berdiri. Ya, sekarang sudah dapat alokasi dana dari RDS, sehingga saat kita kunjungan rumah kita pakai timbangan yang
berdiri. Tapi memang lebih baik dan lebih bagus itu pakai dacin. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini ada 10 langkah untuk penimbangan secara dacin. Nah, yang pertama itu gantung dacin pada penyangga kaki 3 dahan pohon atau palang rumah. Jadi gantungkan dacin. Langkah-langkahnya yang pertama. Monggo kalau mau dicatat, monggo saya pelan-pelan. Nanti saat pertemuan berikutnya biar enggak bingung lagi. Soalnya gini Bu, untuk menentukan stunting, balita itu stunting apa enggak, gizi buruk apa enggak, kurang gizi apa enggak, itu dari cara pengukuran ibu-ibu di posyandu. Jadi kalau pengukurannya itu asal-asalan, nanti hasilnya pun asal-asalan. Jadi hasilnya enggak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi seharusnya misalkan balita itu sebenarnya gizi baik, tapi karena kita pengukuran tinggi badannya seenaknya aja, jadi asal ngukur aja. Nah itu nanti pasti hasilnya juga nggak akurat, nggak sesuai dengan status gizi yang diharapkan gitu, nggih. Sudah siap semua? Sudah. Yang pertama gantung dacin pada penyangga kaki 3. Sudah? Gantung dacin pada penyangga kaki 3. Yang kedua harus diperiksa dacin itu kuat apa enggak. Jadi jangan sampai kita memakai penyangga yang rapuh. Jadi saat balita ditimbang pas ambruk, kaget sak ibuke sak kadere kaget. Tapi mayoritas di posyandu sudah ini ya, sudah ada tripodnya semua ya. Oke, jadi tetap harus dipastikan. Jadi yang pertama itu kita gantung dacin, terus pastikan dacin itu kuat. Terus yang ketiga, letakkan bandul geser ke angka 0. Nah, setelah dipasang ke angka 0, baru dipasang sarung timbangnya, ibu-ibu. Ada sarung timbang, ada celana timbang ya. Jadi tergantung nanti yang disetarakan itu yang mana. Nah, setelah itu sudah. Nah, setelah itu seimbangkan. Nah, seimbangkan di sini biasanya ibu-ibu kader pakai apa? Pakai pasir. Ya, pokoknya harus seimbang. Jadi setelah dipasang celana atau sarung timbang baru diseimbangkan, nggih. Sudah? Nah, setelah seimbang baru anak itu dilakukan penimbangan berat badan di dacin. Sudah? Nah, setelah ditimbang berarti langkah selanjutnya apa, Bu? Melihat angka yang tertera di dacin. Nah, setelah diseimbang, habis dilihat, diapakan, Bu? Habis dilihat, terus dicatat. Ya, terus dicatat. Setelah dicatat, jangan lupa selanjutnya dikembalikan ke angka 0 dulu, jangan langsung diambil bayinya, ketutuk nanti ya. Jadi kembalikan dulu ke angka 0 baru bayinya diangkat. Nah, karena kita di masa pandemi, kalau misalkan pakai sarung timbang, kita semprot. Sarung timbangnya pakai disinfektan. Nah, seperti itu. Itu untuk penimbangan di dacin ya. Gimana, Bu? Langkah-langkahnya sudah paham betul? Yang pertama pasang dacinnya. Yang kedua pastikan dacin itu kuat.
melekat kuat dan palangnya itu enggak rapuh. Terus yang ketiga apa? Nah, letakkan di angka 0. Habis itu baru pasang sarung atau celana timbangnya. Habis itu baru diseimbangkan dengan pasir. Nah, setelah seimbang baru ditimbang bayinya. Setelah ditimbang bayinya dicatat, jangan lupa sebelum mengambil bayinya dikembalikan ke 0 lagi. Terus dilakukan desinfektan. Nah, kalau untuk penimbangan yang pakai alat timbang biasa gimana, Bu? Pastikan angkanya 0. Terus jangan lupa alas kakinya bayinya harus dilepas dulu. Nggih. Gitu. Sudah paham? Nah, sekarang kita ke cara pengukuran tinggi badan. Tinggi badan biasanya kalau di posyandu pakai apa, Bu? Kalau yang sudah berdiri pakai apa? Metlin atau mikrotoa. Mikrotoa itu yang paling bagus. Jadi mikrotoa itu yang 2 meter. Jadi diukur 2 meter terus nanti ditarik ke bawah. Nah, boleh nanti usul ya. Usul, soalnya nggak punya. Selama ini pakai apa? Metlin. Yang penting intinya metlinnya itu ditempel di tembok, jangan diseret gitu ya, Bu ya. Jangan balitanya goyang-goyang Ibu langsung ngukur seret. Nah, itu hasilnya nanti malah ndak akurat ya. Nah, untuk pengukuran secara mikrotoa Ibu mohon dicatat lagi. Kalau sudah ada catatannya coba dibuka. Untuk pengukuran secara mikrotoa gantung pada dinding setinggi tepat 2 meter. Jadi 2 meter ya, Bu. Nah, terus yang kedua, lepaskan sandal atau sepatu balita. Ini khusus untuk balita yang sudah bisa berdiri. Terus suruh berdiri secara tegak. Langkah yang ketiga, suruh berdiri secara tegak. Yang pertama apa tadi? Gantung mikrotoa 2 meter. Dari bawah lantai 0 sampai 2 meter ke atas ya. Habis itu dipaku di atas setelah 2 meter. Nah, habis yang pertama ya, jadi ngukurnya dari bawah 0 sampai 2 meter. Setelah 2 meter di atas baru dipaku mikrotoanya. Nah, masih belum ada ya, enggak apa-apa, berarti metlin dari 0 ke. Nah, ya kalau balita ada yang tinggi badannya 150 namanya tinggi banget. Nah, untuk bumil berarti tinggal nambahi aja metlinnya ke atas, Mbak. Bisa, itu kaderku wis pinter itu. Yang kedua apa tadi, Bu? Dilepas sandal atau sepatunya. Terus yang ketiga, pasien ditegakkan, balita ditegakkan berdiri secara tegak. Terus turunkan mikrotoa, baca angka, terus catat hasil. Setelah itu disinfektan. Itu kalau pakai mikrotoa. Nah, terus yang kedua kalau panjang badan itu berarti untuk balita yang belum bisa berdiri, nggih. Jadi ngukurnya pakai apa, Bu? Pakai tikar ukur. Nah, kalau pakai tikar ukur, langkah-langkahnya yang pertama letakkan bayi terlentang pada tikar ukurnya. Nah, monggo sekalian dipraktekkan ya, soalnya banyak yang salah katanya. Nah, ini pinjem bayinya.
Jangan Mbak, ini aja boneka aja, nangis itu nanti. Iya. Nah, ini seumpama bayi ya Bu, ya jangan megangnya jangan begini ya Bu. Nah, jadi kalau bayi, nah ini awal tidurkan bayi dan pepetkan ini, letakkan, tempelkan kepala bayi pada pembatas 0. Nah, 0-nya mana? Lah, iki lengket ya Ibu. Nah ini ya, pas ada angka 0. Pegang kepala bayi agar tetap menempel pada pembatas angka 0. Nah, itu ada 2 petugas. Petugas yang pertama mepetkan kepala bayinya. Nah, petugas yang kedua menekan lutut bayi. Nah, biasanya bayinya kan nekuk-nekuk gini nih Bu. Nah, yang petugas yang kedua menekan lutut bayi, jadi posisi kakinya itu selonjor, sejajar ya. Nah, tekan lutut bayi dengan tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan. Nah, habis itu langsung diukur. Jadi jangan biarkan Jadi jangan biarkan lutut bayi menekuk ya Bu. Jadi kalau khusus untuk pengukuran yang panjang badan ada 2 petugas. Petugas yang pertama memegang kepala, pastikan kepala ini menempel di angka 0. Ini kan sudah ada pembatasnya. Nah, setelah itu petugas kedua dia meluruskan lutut bayi, baru diukur. Itu caranya ya. Jangan bayinya umek-umek piro-piro. Jangan ya. Ini ada lagi, ini umurnya kadang ketemu yang merah kuningnya, umurnya berapa bulan kan ada itu tulisannya sesuai. Nah, yang ini sesuaikan sama usianya. Kalau usianya, nah ini kan ada sudah kita ukur sudah ada sesuaikan usianya. Jadi memang kadang kita kalau mengukur bayinya kok kayak nemen, yang penting ngukurnya bener, meskipun nggak sesuai sama usianya nggak apa-apa, yang penting bener ya. Iya. Berarti itu nyari cepetnya, tapi pengukurannya nggak akurat. Nah, kalau bisa sesuaikan dengan tikar ukurnya ibu-ibu ya. Jadi kalau memang masuk kategori yang warna merah, ya ditulis merah, berarti itu stunting. Tapi kalau dia masuk ke kuning, masuk ke hijau, berarti hijau itu berarti kan bagus. Jadi usahakan untuk pengukurannya berat badan dan tinggi badan benar. Jadi untuk menentukan status gizi juga nggak asal-asalan. Gitu nggih? Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah cukup nggih? Baik, kurang lebih itu dari saya. Untuk tambahannya yaitu pengukuran berat badan dan tinggi badan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya untuk Bu Wardah sebagai Ketua PKK, monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
Bidan Koordinator Puskesmas Balunglor, yang saya hormati Ketua RDS Desa Balunglor, dan para undangan yang hadir pada siang hari ini, dan yang saya banggakan ibu-ibu kader Desa Balunglor. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali meskipun dengan keadaan yang tidak seperti biasa, dan mudah-mudahan kesehatan selalu dilimpahkan kepada kita sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sedang KKN di Desa Balunglor. Selamat bergabung dengan ibu-ibu kader Desa Balunglor. Dan alhamdulillah untuk anak-anak yang dari Fakultas Kedokteran, bahwasanya mereka mentemakan dari acaranya yaitu stunting. Stunting memang sekarang ini lagi digalakkan untuk bagaimana mengatasi agar balita-balita itu tidak stunting, dan Desa Balunglor bebas dari stunting. Kalau saya rasa untuk Desa Balunglor, untuk SDM dari masyarakat Desa Balunglor itu sudah baik, sudah bagus. Tapi kadang dari kebiasaan hari-harinya dari ibu-ibu itu lebih banyak memberikan camilan daripada makanan pendamping ASI yang lebih sehat. Ada juga memang dari mereka itu sudah ada keturunan kecil, bapak ibunya kecil. Tapi mereka yang penting meskipun kecil, mereka tetap harus sehat. Jadi tidak dikategorikan stunting. Dan ibu-ibu kader saya harap ketika di posyandu pengukuran tinggi badan dan berat badan itu sangat penting untuk menentukan stunting. Jadi jenengan yang hadir saat ini, jenengan kan perwakilan dari kader. Dimohon untuk sekiranya bisa menerapkan ilmunya ini ke teman-temannya. Dan saya lihat beberapa kader masih belum ada yang membawa buku kecil, buku pintar. Oh, okay. Diusahakan setiap kali ada pertemuan itu jenengan bawa buku kecil, buku pintar. Jadi jenengan sama sebenarnya kayak saya, di jalan sudah lupa. Terus mau menyampaikan apa ke teman-temannya kalau jenengan tidak bawa buku? Setidaknya jenengan bawa oret-oretan untuk mencatat apa yang didapatkan dari pertemuan itu. Nanti bisa diterapkan ke teman-temannya. Dan juga minta tolong, sekali lagi saya minta tolong untuk buku-buku posyandunya. Untuk buku-buku posyandunya dikerjakan. Jangan selagi ada kunjungan dikerjakan. Nah, insya Allah kalau dari kader-kadernya Bu Ika, alhamdulillah sudah selesai, Bu. Semangat, nggih. Nah, ini untuk pertemuan seperti ini bisa untuk mengisi jenengan untuk buku notulen. Kadang buku notulennya itu enggak ada isinya, mau diisi apa? Kalau jenengan tiap kali pertemuan enggak bawa buku, nanti apa hasilnya enggak bisa. Kalau diterapkan untuk bulan depan, yang jelas jenengan lupa. Yang jelas banyak lupanya. Oh, nggih. Nggih, alhamdulillah ini mungkin dari adik-adik yang KKN hari ini mau mengadakan demo. Katanya Ibu Ike merefresh kembali. Mungkin jenengan sudah bisa semua apa yang namanya itu. Apa yang namanya itu rumpi sehat, apa yang namanya itu demo, semua sudah bisa. Mungkin ada yang terlupa. Jadi kita mengingat kembali, penyegaran kembali. Seandainya nanti pandemi ini sudah berlalu, nanti bisa diterapkan kembali ke posyandu. Jadi jenengan, oh iya, yang saya dapatkan dari penyuluhan kemarin seperti ini. Nah, ini kebetulan dari adik-adik KKN yang mau menyampaikan nanti
ke jenengan. Alhamdulillah mungkin dari adik-adik ini sangat semangat sekali. Beliau-beliaunya ini merupakan generasi penerusnya kita. Mudah-mudahan ini dapat menambah ilmu untuk ibu-ibu kader dan ibu-ibu PKK sekalian. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jadi untuk materi selanjutnya diisi oleh Bapak Lukman. Pak Lukman dipersilahkan Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa sekaligus sebagai Ketua PKK Desa Balunglor. Yang saya hormati Ketua RDS Ibu Bidan yang kebetulan mungkin hari ini beliau juga ada kepentingan yang mendesak. Yang saya hormati pula adik-adik KKN dari Universitas Jember. Dan yang saya banggakan peserta yang berasal dari kader Posyandu dan KPM Desa. Syukur alhamdulillah berkesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa berkumpul dalam agenda dengan tema camping asik kader mesti faham stunting melalui edukasi interaktif yang dilaksanakan oleh rekan dari teman-teman UNED Jember. Di sini saya hanya sebatas memberikan tambahan saja dan insya Allah tadi sudah disampaikan oleh bidan desa, oleh ibu kades dan sebagainya. Kenapa stunting itu perlu sekali kita galakkan dan ini merupakan sebuah isu nasional yang harus kita tuntaskan sampai tahun 2024. Dikarenakan kalau kita berbicara stunting ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita Bu. Karena bagian dari stunting itu sendiri khususnya untuk menurunkan atau percepatan penurunan angka stunting paling tidak kita sebagai kader Posyandu, sebagai KPM Desa, mahasiswi atau mahasiswa, ketua RDS, ibu kades dan sebagainya, ini bagaimana cara kita bisa melaksanakan sebuah upaya intervensi Bu. Intervensi yang terkoordinasi, terkoordinir dan bersama-sama untuk menurunkan angka stunting khususnya di Desa Balunglor. Karena dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Bidan maupun Ibu Kades barusan, ini merupakan sebuah langkah sebenarnya, merupakan sebuah perencanaan yang nantinya bisa panjenengan aplikasikan pada saat panjenengan melaksanakan pelaksanaan kegiatan Posyandu di masing-masing pos. Karena kalau kita berbicara upaya itu kalau tidak salah ada 4 Bu. Pertama mulai dari perencanaan, kedua mulai dari pelaksanaan, ketiga mulai dari pemantauan dan yang terakhir adalah evaluasi. Dan alhamdulillah barusan Ibu Bidan pun juga sedikit mengevaluasi berdasarkan dari laporan KPM Desa. Pada saat panjenengan sebagai kader Posyandu itu ada mungkin yang lupa atau mungkin karena banyak pikiran dan sebagainya, ada beberapa dari kader yang salah dalam hal mengukur dan menentukan apakah anak yang bersangkutan itu terkena indikasi stunting atau normal dan sebagainya. Hari ini panjenengan barusan sudah mendapatkan ilmu dari bidan desa bagaimana cara mengukur dengan menggunakan tikar pertumbuhan. Karena kalau kita berbicara 1000 HPK, ya mau tidak mau kita harus laksanakan Bu, agar supaya seperti yang diamanahkan oleh Bu Kades barusan, Desa Balunglor itu harus terbebas dari angka stunting. Itu satu. Dan yang kedua, kalau kita berbicara langkah-langkah tadi, perencanaan hari ini dan mungkin nanti kita bisa lanjutkan pada saat pelaksanaan rembuk stunting, monggo. Hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh tiap-tiap pos tadi, monggo nanti panjenengan bisa usulkan. Karena barusan di sini panjenengan merupakan perwakilan dari masing-masing pos. Paling tidak panjenenganlah nanti yang akan menularkan kepada kader-kader yang hari ini memang tidak diperkenakan hadir karena faktor pandemi COVID-19.
ada pembatasan peserta. Dan yang selanjutnya, selain alat-alat kesehatan tadi yang nanti akan panjenengan sampaikan atau usulkan kepada KPM desa, monggo khususnya berkaitan dengan PMT balita dan ibu hamil, kalau memang dirasa tahun 2021 dirasa kurang, monggo nanti bisa panjenengan melaksanakan rembuk stunting. Apakah kedepannya untuk tahun 2022 pemberian PMT tadi bisa tidak kita tambahkan alokasi itu berasal dari dana desa? Ya, mohon maaf Bu, karena skup saya hanya sebatas pengawalan terkait penganggaran dari anggaran dana desa. Itu satu. Dan yang kedua, memang ada spesifikasi penggunaan dana desa ini bisa digunakan untuk apa saja. Dan kalau seandainya ke depan, kalau seandainya tidak bisa itu digunakan dari anggaran dana desa, maka paling tidak panjenengan bisa usul untuk anggaran dari tingkat kabupaten, Bu. Karena mohon maaf, kemarin saya sempat mengecek dari beberapa usulan yang sudah diusulkan oleh kader Posyandu maupun oleh RDS maupun bidang desa, ada beberapa kegiatan yang sebenarnya itu menjadi skup dari kabupaten. Ke depan dana desa hanya sebatas bisa digunakan untuk pemberian PMT Posyandu atau PMT penyuluhan. Itu satu. Dan yang kedua, dari data yang sudah disetorkan yang nanti akan dibacakan oleh Ketua RDS barusan, ketika saya melihat sepintas di sini hasil pemantauan bulan Juli untuk ibu hamil yang terkena KEK jumlahnya itu 17. Yang tersebar di beberapa 4 dusun atau 5 dusun Bu sini Bu. 4 dusun. Bumil KEK pun juga sama, Bumil Resti pun juga sama, ada 14. Oke. Dan selanjutnya untuk anak yang terindikasi stunting itu ada 6. Dan yang terkena stunting merah, lah ini kita masih belum tahu ya, stunting merahnya itu mohon maaf apakah salah pengukuran atau bagaimana, nanti kita akan evaluasi Bu. Jumlahnya itu berapa? 19. Oke. Ya, karena penduduk di Kecamatan Balung yang paling besar adalah Balung Lor Bu. Sedangkan untuk BGM atau BGT itu berjumlah 58. Lah. Dan yang tidak memiliki jamban untuk ibu hamil itu 3, untuk anak balita yang tidak memiliki jamban itu 27 balita. Lah, dari ini semua yang sudah panjenengan laporkan di tiap-tiap pos yang itu dilanjutkan atau diteruskan oleh KPM desa, lah ini nanti akan menjadi bahan kita Bu. Bahan kita pada saat kita melaksanakan rembuk stunting. Apakah pada saat rembuk stunting ya itu kita sepakati bersama memang betul dari hasil yang sudah panjenengan kumpulkan ini sesuai apa tidak di lapangan, itu satu. Dan yang kedua, ketika sudah ditemukan beberapa indikasi tadi, kira-kira upaya untuk perencanaan tahun 2022 apa yang nanti panjenengan usulkan atau rencanakan melalui penyelarasan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Oke. Karena upaya penurunan stunting ini akan tetap digalakkan sampai tahun 2024. Selain kegiatan program pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi atau setelah pandemi ini. Selanjutnya kita titip betul kepada panjenengan sekalian Bu, nggih. Kita mohon dengan sangat kalau memang permisalan pada saat panjenengan melaksanakan kegiatan posyandu di tiap-tiap pos itu ada hal-hal yang ingin panjenengan sampaikan, monggo nanti bisa panjenengan sampaikan kepada koordinator, panjenengan sebagai koordinator nggih. Nanti akan bisa diteruskan kepada KPM ataupun di RDS sendiri. Dan insya Allah kalau kita berbicara perencanaan pembangunan desa itu kemungkinan besar akan dimulai di awal bulan September Bu. Harapannya kita titip dengan sangat, jangan sampai nanti panjenengan mengusulkan hal-hal yang sifatnya itu di bidang kesehatan yang digunakan untuk penanggulangan stunting ini, jangan usulkan
di luar koridor RKP atau mungkin panjenengan mengalami keterlambatan dalam pengusulan, ya mohon maaf, kita tidak bisa menampung. Lah harapannya di awal September monggo nanti panjenengan koordinasikan di tiap-tiap pos apa saja yang menjadi kebutuhan yang nanti bisa diusulkan dan nanti akan kita verifikasi, kita bahas bersama di rumah desa sehat. Oke, mungkin saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti kita akan bisa berdiskusi karena memang pagi hari ini topiknya adalah interaktif edukasi dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara yang selanjutnya sambutan kepada Pak Hari sebagai Ketua RDS. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegang ya Bu ya. Selamat pagi Bu, sehat? Salam sejahtera bagi kita semua. Bahwasanya pagi ini kita masih bisa berkumpul dalam suasana yang masih era pandemi. Jadinya saya pribadi bersama yang ada di RDS sama semuanya dari sini, alhamdulillah ibu-ibu masih bisa menyempatkan hadir di kegiatan yang digawangi oleh mahasiswa UNED Jember, dan kita pribadi dari RDS hanya sedikit nimbrung aslinya nih. Saya nggak akan panjang lebar ya, karena tadi mulai dari perwakilan Puskesmas Bu Ike selaku Koordinator Gizi, dari Bu Kades selaku Ketua PKK, dan ada Bapak Lukman selaku Ketua KPM masalah. Pendamping desa dari Kementerian Desa. Bisa dikenalkan mahasiswa ini pendamping desa dari Kementerian Desa nggih. Jadinya tadi bahasanya itu hebat ya. Jadi mahasiswa jadi kayak gini nanti. Kalau saya dari pihak Puskesmas ada job lain yaitu RDS, Ketua RDS Rumah Desa Sehat Wilayah Kerja Puskesmas Balung, Desa Balung Lor. Saya akan memberi informasi atau membacakan hasil pemantauan 1000 hari HPK kegiatan bulan Juli 2021 Desa Balung Lor, Kecamatan Balung. Adapun untuk itemnya ada 23 Ibu. Saya pelan-pelan saja sama cermati nggih. Untuk kegiatan nomor 1 jumlah 1000 HPK, jumlahnya 784. Jumlah bumil 132. Bumil kek 17, bumil resti 14. Bumil tidak punya jamban sebanyak 3. Bumil punya jamban sebanyak 129. Yang tidak punya BPJS sebanyak 100, punya BPJS 32. Untuk Ibu Nifas 25, jumlah batuta 652. Untuk bayi normal 108, terindikasi stunting 6, stunting merah 19, BGM dan BGT sebanyak 58. Yang sudah mempunyai akte sebanyak 137, yang tidak punya akte 515, yang punya BPJS sebanyak 58, yang tidak punya BPJS 594. Untuk balita yang punya jamban sebanyak 625, balita tidak punya jamban 27. Bumil meninggal Ibu, halo, bumil meninggal sebanyak 1. Bumil keguguran sebanyak 4. Bayi meninggal 2. Ada 2 ini yang agak gimana ya, bumil meninggal sama bayi yang meninggal nggih. Itu aki AKP. Sempat dari mahasiswa itu meminta data aki AKP. Itu dari hasil pemantauan pada bulan Juli. Untuk kegiatan selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Lukman bahwasanya ada sedikit informasi bahwasanya di bulan November
kalau dari program RDS mau indikasi atau merencanakan apa yang ada di Posyandu Panjenengan segera diusulkan karena kita sudah di Agustus ini sudah di minggu-minggu akhir. Ini untuk hasil pemantauan. Terus saya izin menyampaikan sedikit informasi karena saya ketepatan di Puskesmas itu P2P pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Karena apa? Kalau penyakit menular dan tidak menular menimpa bumil itu bisa diefek sampingkan ke nanti kelahirannya bisa menjadi stunting juga karena ada resiko. Di bulan-bulan ini kita masih tetap di pandemi, nggih. Kalau di bulan depan di November resiko hujan ini sudah saya di-warning sama Kadinkes Jember bahwasanya di bulan November, Desember, Oktober, November itu biasanya curah hujan itu mulai tinggi. Nah, kita galakan lagi namanya PSN, nggih. Karena apa? PSN sangat ampuh untuk menanggulangi DBD. Bahwasanya kalau nanti di resiko bumil kena DBD ada masalah nanti di calon bayinya juga, nggih. Jadinya saya pesan cuma itu di bulan-bulan depan untuk kegiatan PSN insya Allah dijalankan lagi. Kalau kemarin memang kita tidak boleh, bukannya nggak boleh sih, kita fokus di pandemi. Sekian saja dari saya, bisa dilanjut dari kegiatan mahasiswa karena waktu kita juga terbatas. Semoga ibu-ibu sehat semua, semoga menjadi ladang ibadah panjenengan di Desa Balunglor. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ibu dari bayi berusia 4 bulan, Ibu Sri mendapatkan penyuluhan tentang gizi untuk bayi di Posyandu. Sayangnya, metode penyuluhan tersebut kurang menarik dan membuat Ibu Sri merasa bosan. Meskipun Ibu Sri tahu tentang pemberian gizi yang terbaik untuk bayinya, tetapi tidak mudah baginya untuk menerapkan perilaku tersebut. Ada banyak Ibu Sri lain di sekitar kita, dan ini harus dicari solusinya. Melihat permasalahan tersebut, GAIN bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan London School of Hygiene and Tropical Medicine mengembangkan metode perubahan perilaku inovatif menggunakan EmoDemo. EmoDemo atau Emotional Demonstration merupakan metode perubahan perilaku tentang pemberian makan pada bayi dan anak yang tidak sekedar berfokus pada pemberian informasi, tetapi juga melibatkan aspek eksperimen dan emosi peserta. EmoDemo dilakukan dalam bentuk permainan partisipatif secara berkelompok. Permainan EmoDemo memberikan informasi, pengalaman baru, dan menyentuh emosi ibu untuk mengubah perilakunya. Pesan kunci dalam setiap permainan EmoDemo dibuat singkat, spesifik, dan fokus pada target perilaku yang ingin diubah, sehingga peserta mudah memahami, mengingat, dan melakukannya. Permainan EmoDemo yang menarik juga membuat Ibu Sri mengajak ibu-ibu lain untuk datang ke Posyandu dan mengikuti EmoDemo. Kader pun menjadi lebih bersemangat. EmoDemo membawa perubahan berarti. Oke, bagaimana ibu-ibu masih semangat? Alhamdulillah, amin. Oke. Jadi untuk acara yang mungkin diisi pematerian terakhir dari Naila Nazuba. Jadi Naila Nazuba merupakan mahasiswa KKN. Di sini akan menyampaikan materi mengenai EmoDemo. Oke, monggo Kakak Naila, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Fat, tapi ada yang kurang ini. Nama saya tuh bukan Nazuba, tapi Naila Zanuba, Mas. Jadi Nazuba. Kadang ada yang nyebutkan Zubaida. Zubaida itu nama nenek saya. Ini gimana? Baik Ibu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke acara inti ya, yaitu EmoDemo. Nah, tapi sebelum itu buat merefresh otak kita sejenak, mari kita kerjakan pretest dulu ya. Ini gampang sekali Bu pretestnya. Monggo dibagikan Mas, dibantu.
Mas Fat dan Mas Ainun mungkin bisa bantu buat ibu-ibu kader yang sudah selesai mengerjakan, monggo dikumpulkan. Sudah semua, Bu? Gimana tadi, susah soalnya? Enggak ya, Bu ya. Tapi kok contek-contekan ini, Bu, yang di depan? Waduh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nars Masuri matur nuwun sebagai DPL saya datang jauh-jauh dari Lumajang. Baik, untuk selanjutnya sekarang saya mau tanya dulu nih Ibu-ibu. Dari tadi kan materinya tentang stunting. Stunting itu apa toh Bu sebenarnya? Kerdil. Ada lagi? Pendek. Pendek, kerdil. Panjangnya menurun. Berarti oh, saya kira habis panjang mau pendek. Itu kan menyusut namanya Bu. Bukan ya? Ada yang bilang pendek, kerdil. Kalau pendek berarti saya stunting, Bu. Saya tingginya kurang dari rata-rata pada umumnya. Saya udah umur 20 segini saja. Stunting berarti saya, Bu? Bisa jadi. Waduh, saya dibilang stunting ini. Baik. Bedanya stunting sama perawakan pendek itu sama atau beda, Bu? Mungkin ada yang mau maju ke depan buat menjelaskan bedanya stunting sama perawakan pendek. Monggo Bu, oh monggo maju. Dengan Ibu siapa? Siti Aminah. Ibu Siti Aminah, monggo Bu dijawab. Ngadep kamera Bu. Oh ke sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu tadi pertanyaannya ya? Bedanya stunting sama perawakan pendek. Kalau stunting itu pertumbuhan kurang cepat, agak lambat. Jadi pendek itu mungkin ada faktor keturunan juga. Mungkin makanannya karena kurang gizi. Itu yang Maksudnya stunting pendek, Bu? yang pendek. Yang pendek. Yang pendek. Biasanya sering itu dikasih kerupuk. Jadi makanan bergizi itu kurang. Mungkin gitu aja. Ya. Mungkin gitu aja. Terima kasih ya. Teman-teman. Ada bonus souvenir Bu. Wah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu. Ya, ada benernya juga tadi. Jadi memang stunting sama perawakan pendek itu beda tapi mirip-mirip. Dalam ilmu kedokteran, stunting itu pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Nah, jadi kalau dalam ilmu kedokteran itu stunting adalah gagal tumbuh. Gagal tumbuh itu bisa karena kekurangan gizi atau mungkin psikososialnya kurang atau bisa karena infeksi jangka lama. Jadi bisa stunting anaknya. Walaupun orang tuanya genetiknya bagus tinggi-tinggi tapi anaknya kok lama pertumbuhannya gitu. Nah, kemudian kalau stunting itu biasanya ada risiko kesehatan, Bu. Jadi mungkin anaknya kalau udah dewasa perkembangan otaknya kurang, bisa ada diabetes, hipertensi, itu pada anak-anak yang stunting. Jadi kalau pertumbuhannya itu terhambat waktu masih kecil, usahakan jangan sampai stunting karena masa depannya nanti bisa kena efeknya. Beda dengan perawakan pendek. Kalau saya itu perawakan pendek, saya tidak kekurangan gizi. Nah, tapi genetiknya saya, ibu saya, ayah saya itu pendek-pendek. Itu ibu saya di sana. Ada faktor keturunan. Bukan karena kekurangan gizi. Begitu nggih, Bu? Ya, terima kasih Bu yang tadi maju. Yuk sekarang kita masuk ke acara inti yaitu emo demo. Nah, sebelumnya biar lebih semangat kita yel-yel dulu. Ikut, Rumpi sehat. Ibu hamil, ya asika. Asi susi, itu wajib. Makanan
ya benerin. Kalau salah, ya benerin. Dah, terima kasih. Kita ayo coba berdiri dulu Bu, biar semangat Bu. Ntar lagi dapat roti nih, biar semangat lagi. Ayo bareng-bareng ya. Ibu, siapa ini yang mau maju buat? Oh, monggo ayo. Yang belum. Oh iya Bu. Mulai Bu. 1, 2, 3. Ikut Rupi sehat. Ibu hamil dan Atika. ASI eksklusif itu wajib. Makanan anak harus seimbang. Cemilan harus sehat. Kalau salah ya betulin. Oke, terima kasih Bu. Sekarang dapat warna pink Bu, monggo diambil dulu. Semangat, biar semangat ini. Oke, sekarang ada beberapa hal yang nanti akan saya mainkan. Jadi nggak semua modul ya Bu, karena waktunya nggak cukup takutnya. Nah, yang pertama yaitu materi tentang kolostrum untuk bayiku. Ya, ibu-ibu pasti sudah tahu. ASI itu banyak sekali fungsinya. Fungsinya apa aja Ibu? Fungsi ASI? Benar sekali. Ada lagi Bu fungsi ASI? Pertumbuhan. Oke, dan Ibu ya, warna ASI itu memang dari awal keluar sampai agak lama itu berubah warnanya. Pasti sudah mengalami nggak Bu? Kalau saya belum tahu akhirnya ya. Ya, oke, teorinya aja Mas Ibu, belum pernah tahu nah. Ya, nah di sini ibu-ibu coba membayangkan baru saja melahirkan, kemudian ada warna ASI-nya beda-beda. Mohon maaf kalau kurang terlihat. Mungkin ini dulu modulnya dulu aja dibagikan. Mas minta tolong ya, dibagikan dulu modulnya. Nanti di situ ada gambarnya juga insya Allah, boleh dicari ya. Mungkin bisa dilihat ini kurang jelas warnanya, yang ngeprint kurang ini. Ini ada yang dari warnanya kuning pekat, kuning terang, sampai akhirnya warnanya putih. Saya mau tanya pada ibu-ibu sekalian, yang normal itu yang mana sih Bu? Yang warna kuning. Ada lagi? ASI pertama. Yang normal yang warna kuning nggih? Oke. ASI eksklusif namanya, oke. Mengandung kolostrum, baik. Nah, terus yang paling baik itu yang mana Bu? Yang kuning pekat, yang kuning biasa, atau yang paling terang yaitu putih? Pekat. Oke, tadi pertanyaan saya yang pertama, yang normal itu yang mana? Yaitu ibu-ibu pada menjawab yang warna kuning. Itu sudah benar Bu, tapi alangkah lebih benar kalau warna ASI ini semuanya itu normal. Jadi nggak ada yang paling normal. Jadi semuanya itu normal, ya Bu. Nah, oke, jadi bedanya mungkin ibu sudah tahu kalau yang paling atas baru 3 hari, terus mulai kuning agak terang itu 5 hari, dan yang paling bawah itu 25 hari sudah mulai terang warnanya, sudah mulai putih nggih. Nah, benar tadi yang disebutkan bisa buat ketahanan tubuh, karena dalam ilmu kedokteran kolostrum terutamanya atau ASI pertama itu mengandung imunoglobulin G. Jadi itu adalah sebuah antibodi Ibu. Makanya anak-anak yang ASI-nya eksklusif itu biasanya jarang sakit. Nah, karena ada ketahanan tubuh, bagus untuk pertumbuhan. Dan ASI biasanya ibu-ibu yang menginisiasi ASI dini, jadi baru lahir langsung diberikan ASI, itu anak-anaknya tidak stunting kayak gitu. Itu dalam jurnal yang saya baca, okay? Baik, sekarang kita langsung praktek. Saya minta ada 2 relawan, yang kanan saya ini sebagai Ibu Rumpi, yang kanan Ibu Sri. Monggo siapa yang mau jadi Ibu Rumpi? Yang belum ayo. Yang belum. Nanti borong nanti Bu. Monggo yang sebelah sini. Oh monggo Bu. Oke. Yang kanan saya adalah Ibu Rumpi, yang kiri saya itu Ibu Sri ya. Sekarang Ibu Rumpi dan Ibu Sri sama-sama baru melahirkan. Nah, untuk yang Ibu Rumpi
baru melahirkan mau menyusui loh kok warnanya kuning. Jadi takut dikiranya ASI-nya kotor. Jadi tidak diberi. Langsung diberikan susu formula. Tuangkan ini sebagai susu formulanya. Langsung dituangkan aja. Tuh, dituangkan dulu. Nah, ini punyanya Ibu Rumpi langsung diberi susu formula. Kita taruh sini ya. Yang kedua, Ibu Sri. Ini susunya warnanya kuning, ASI-nya warna kuning. Ini sebagai kolostrum. Monggo Bu, dituangkan. Nah, ini sebagai kolostrumnya warnanya kuning. Terus lama-lama karena ASI-nya eksklusif niatnya, jadi kan berubah warnanya jadi warna putih. Dikasihkan susu putih. Oh, mau Bu, keliru tadi. Monggo dituangkan. Nah, ini punyanya Ibu Rumpi susu full susu formula. Punyanya Ibu Sri itu ada susu biasa sama susu ASI-nya yang kolostrum. Ini full ASI. Nah, kita tahu ibu-ibu kalau misalnya itu bayi itu rentan kena penyakit toh ya. Jadi gampang sakit. Nah, sehingga kita ibaratkan bakterinya itu adalah kopi. Monggo dua-duanya megang. Nah, dikasih kopinya. Kita lihat. Ada rebutan. Oh, tidak usah diminum. Tidak usah diminum. Nah, tidak apa-apa. Nah, Ibu Rupiah langsung dikatakan ya. Nah, kita lihat perbandingannya. Punya Ibu Rumpi langsung warnanya hitam, pekat. Kalau punyanya Ibu Sri, dia masih ada warna kuningnya. Nah, di sini tidak tercampur. Dan kalau nggak dikocok biasanya kopinya lama, mau turunnya itu lama. Ini mengibaratkan Ibu, kalau dikasih susu formula itu masih bisa terkena penyakitnya itu lebih cepat. Karena kalau dikasih ASI, kolostrum, ada apa ini? Globulin itu langsung dari ibu. Udah paham ya Bu? Monggo souvenirnya dibawa dulu. Nanti diaduk terus diombe. Mau ngopi Bu? Inggih. Nah, jadi memang kolostrum itu bisa memberikan perlindungan kepada bayi kita ya. Baik, yang kedua, permainan yang kedua emo-demo mengenai porsi makan bayi dan anak. Oh iya, sebentar lagi. Belum Ibu, semangat sekali Bu ini ya. Layak dapat 2 souvenir ini. Baik. Nah, Bu Ibu tadi sebelum ke sini putra-putrinya sudah diberi makan belum? Sudah diberi makan? Diberi makan apa Ibu? Sayur, telur, apa lagi? Yang lainnya nasi aja. Tempe? Tahu tempe. Oke. Jangan bening. Saya suka sekali jangan bening. Nah, baik. Dalam modul ini kita belajar tentang porsi makan anak dan bayi dan anak ya. Nah, cara memainkannya adalah di sini saya sudah ada 10 piring mainan. Nah, ini saya bagikan ini mainannya berpasang-pasangan. Mungkin nggak semua ibu yang dapat. Nanti berpasang-pasangan dengan sampingnya aja ya, biar nggak usah jalan-jalan nggih. Saya bagikan dulu.
Nah, caranya dalam piring itu kan ada 3 warna. Yang putih itu nasi, yang merah itu lauk, daging, ayam, ikan bisa. Dan yang hijau itu sayur dan buah ya Bu. Nah, sekarang saya persilakan ibu-ibu sekalian untuk menyusun piring mainan itu. Kira-kira porsi yang biasa ibu berikan kepada anaknya itu gimana? Nah, saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Nanti jam 10.20 saya ambil. Bayi, anak, bayi. Oh, yang sekarang mungkin lebih ke anak balita nggih, Bu? Nggih. Saya pilihnya yang 2 tahun, yang 1000 tahun pertama, nggih. 2 tahun nggih. 1000 tahun, 1000 hari. Nah, 1000 HWK. Oh, nggih. 0 sampai 2 tahun. Nggih. Oh, lebih ke yang gini, Bu. Yang depan. Sudah atau belum, ibu-ibu? Sudah. Ada yang belum? Oh, ibu yang depan ini sepertinya lagi ini ya, tengkar terus dari tadi ini. Masih ribut ini di depan. Nah, nanti dijelaskan. Ini benar-benar rumpi kayaknya, Bu ya. Bukan Ibu Sri. Ibu heboh ya. Oke, sudah nggak, Bu? Nah, oh nanti aja Bu, biar saya ambil nggih, nggak apa-apa. Nah sekarang tiap pasangan saya mau
ada perwakilan dari dua pasangan yang maju. Jadi satu pasangan satu orang yang maju. Yang belum, yang belum. Monggo perwakilan. Dibawa piringnya Bu, dibawa. Monggo Ibu. Dibawa piringnya. Satu saja, satu perwakilan saja. Oh, mboten usah yang lain. Jadi cuma dua pasangan. Ibu dengan Ibu nggak apa-apa, monggo Bu, nggak apa-apa di depan. Cuma dua orang Bu, dua orang. Dari masing-masing pasangan aja nggak apa-apa. Nah, monggo di sini. Ibu juga nggak apa-apa, monggo. Nggak apa-apa sudah, sini. Nah, lebih dekat. Ditunjukkan Bu ke kamera, lihat. Nah, ini punyanya Ibu siapa? Bu Sumiati. Bu Sumiati. Kalau ini? Punya Bu Aan. Punya Bu Aan. Yang satunya lagi? Bu Lili. Punyanya Bu Lili ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa porsinya seperti ini Bu? Karena dijelaskan. Yang banyak bergizinya itu ikan sama buah, sayur buahnya. Kalau nasinya nggak ada sepira, nggak seberapa ya. Ibu sama? Kalau yang Ibu? Oh ya, boleh saya lihat. Nah, sepertinya semua ini bukan Ibu Rumpi ya. Ini ibu-ibu Sri semua, monggo Bu. Ini hampir sama semua loh, jadi sudah paham ini. Oh, nggih. Berarti masih ingat nggih, Bu? Alhamdulillah. Berarti kalau masih ingat harus diedukasi ke ibu hamil sama ibu badutanya. Jangan disimpan sendiri, Bu, nggih? Oh, nggih. Kalau Ibu ada yang beda? Sama. Sama ya. Nah, jangan lupa souvenirnya dulu, enggak apa-apa. Ya, udah, saya rasanya udah cukup, udah paham semua ya. Jadi kalau, oh inggih Bu, jadi bedanya memang kalau orang dewasa nasinya boleh banyak, tapi kalau buat anak-anak itu usahakan yang gizinya seimbang. Jadi lebih banyak ikannya, sayurnya daripada nasinya ya Bu ya. Nah, nanti kalau misalnya kadang itu ada mungkin ibu-ibu baduta yang nggak mau tahu, jadi istilahnya anak kecil itu harus banyak makan nasi. Nah itu salah atau benar Bu? Nah kalau salah, ya benerin, ayo Bu. Kalau salah, gitu. Kalau salah lagi, ya benerin lagi. Memang itu tugas, itulah tugas ibu-ibu kader sekalian. Memang harus sabar, tiap orang kan beda-beda nggak Bu ya, kayak gitu. Baik. Apalagi orang desa ya Bu ya, benar. Oke, yang selanjutnya kita menyusun balok. Ini sudah semua. Nah ini di sini sudah ada 2 balok. Nah yang sudah saya susun. Di sini juga ada kartu. Nanti saya rasa masih ingat semua. Kalau 0 nggak nambah. Kalau plus 2 langsung tambah 2 ya, tambah 2 baloknya. Nah sebelum itu ayo kita yel-yel dulu biar semangat. Berdiri dulu Bu Ibu. Ibu mau nggak maju. Kayaknya Ibu ini semangat sekali. Pakai mic ya Bu? Mic. Ayo 1, 2, 3. Ayo ikut Rompi sehat. Ibu hamil ya Atika. ASI eksklusif itu wajib. Makanan anak harus seimbang. Cemilan harus sehat. Kalau salah ya dibetulin. Kalau salah ya dibetulin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Oke, kita masuk ke sini ya sekarang. Nah, ini saya lepaskan dulu. Buat persiapan, mungkin ibu-ibu yang di belakang ayo maju, ada 2 perwakilan. Enggak mau biar saya aja. Yang belakang ayo, yang belum. Yang belakang ini. Atau maju yang belum monggo. Oh nggih Pun. 2 aja sudah cukup nggih. Ini siapa ini yang maju jadinya? Ibu.
Ya apa ini Bu? Sweet Bu. Oh nggih, gimana? Ibu nanti aja ya apa ya, masih banyak kok Bu. Nah, oke. Gantian nggih Bu. Nah, ini saya kocok dulu ya, biar nggak sama. Kemudian saya bagikan 10-10. Ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Monggo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini dengan Ibu siapa? Wida. Wida, dengan Ibu? Yayu. Bu Yayu. Nah, kita mulai dari Ibu Ida dulu. Monggo Bu. Sambil ditampilkan skornya berapa. Yang pertama sambil dibaca monggo. 0. Dibaca dalamnya Bu nggak apa-apa. Sri sedang hamil, tidak makan udang karena takut ketika melahirkan. Bayinya sungsang. Diulangi. Oh, tidak apa-apa Bu. 0. Taruh Bu monggo. Berarti nggak naruh balok ya? Iya. Yang kedua? Yang kedua, loh kok Sri sedang hamil, dia takut gemuk, jadi dia mengurangi porsi makannya. Skornya 0. 0 lagi. Aduh. Sri sedang hamil, minum pil zat besi yang direkomendasikan bidan. Skornya 2. Monggo dipasang. 2. Waduh. Sudah ya, taruh lagi. Adi berusia 20 bulan, makan sayuran, ikan atau lauk dan nasi dengan porsi yang tepat setiap harinya. Skornya 2. Taruh 2 lagi. Sudah ya, 2. Keluarga membelikan hati ayam ke Sri yang sedang hamil. Skornya 2. Skornya 2. Yang guyu, gak tegang. Ayawati sangat mendukung Ibu Wati untuk memberikan ASI kepada Wati. Skornya 2. 2 lagi. Tidak stunting ternyata. Kalau udah cukup enggak apa-apa. Sri sedang hamil, mengurangi porsi makannya karena takut bayi jadi terlalu besar dan akan perlu bedah sesar. 0. Wah, pinter Mbak Aminah. Ibu Adi membelikan Adi keripik berwarna merah terang setelah dari pasar. Adi berusia 20 bulan. 0 padahal putune dhewe Ayawati sangat mendukung Ibu Wati untuk memberikan ASI kepada Wati. Skornya 2. Yang terakhir Bu? Yang terakhir. Oh, ini 2. Ibu Wati hanya memberikan ASI saja kepada Wati yang baru berusia 5 bulan. Skornya 2. Waduh. Anaknya gigantisme ini kayaknya nih. Waduh, oke, tinggi. Monggo Bu yang satunya. Nah, Bu, boleh saya mau ngambil materi dulu mungkin. Bisa maca gak yuk? Ya apa, aku gak sekolah iki. Gak iso. Oh, enggak apa-apa Bu, saya bantu baca. Saya bantu baca nanti. Oh ya Allah. Oh ya Allah Bu. Saya anggap serius loh tadi Bu. Masa Ibu Kader gak bisa baca ya? Saya juga gak sampai sana Bu. Kena kerjain saya kayaknya ini. Monggo Bu. Ibu Wati hanya memberikan ASI saja kepada Wati yang baru berusia 5 bulan. Skor 2. Coba banter-banter dah oleh. Masuk. Karena Adi nangis, Ibu Adi membelikan Adi permen kenyal sesaat sebelum makan sehingga Adi merasa kenyang. Adi berusia 20 tahun, 0. Sri sedang hamil, minum pil zat besi yang direkomendasikan bidan. Kurang banter. Nilainya 2. Sri sedang hamil, dia takut gemuk jadi dia mengurangi porsi makannya, 0. Sri sedang hamil tidak makan udang karena takut ketika melahirkan bayinya sungsang, 0.
Karena Adi nangis, Ibu Adi membelikan Adi permen kenyal sesaat sebelum makan sehingga Adi merasa kenyang. Adi berusia 20 bulan, skor 0. Ibu Adi membelikan Adi keripik berwarna merah terang setelah dari pasar. Adi berusia 20 bulan, 0. Sri sedang hamil mengurangi porsi makannya karena takut bayi jadi terlalu besar dan akan perlu bedah sesar, 0. Keluarga membelikan hati ayam ke Sri yang sedang hamil, skor 2. Adi berusia 20 bulan, makan sayuran, ikan, lauk, dan nasi dengan porsi yang tepat setiap harinya, skor 2. Tunggu dulu nggak Bu di sini. Berarti kelompok mana yang menang? Nah, kelompok 1. Ibu siapa tadi? Bu Ida yang menang ya. Nah, kenapa menang? Karena di sini skornya itu +2 terus. Kenapa +2 terus? Karena perilakunya tepat. Jadi kalau 0 perilakunya kurang tepat. Ini Sri misalnya, Sri sedang hamil, nggak mau makan udang karena takut ketika melahirkan bayinya sungsang. Mitos nggak Bu? Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bu Ida. Kalau misalnya lagi posyandu terus ada ibu hamil kok kelihatannya perkembangannya kurang baik, bilang nggak mau makan udang, nggak mau makan ikan, katanya takut bayinya sungsang, katanya takut apa gitu. Nah, apa yang Bu Ida lakukan? Misalnya saya ibu hamilnya ini. Dikasih penyuluhan bahwa udang itu sangat penting untuk pertumbuhan, untuk perkembangan ibu hamil. Karena dari mitos bahwa udang itu menyebabkan bayi sungsang itu tidak benar. Iya, yang benar itu udang itu mengandung omega. Benar sekali Bu. Ya, emang makanan-makanan lautan seafood itu mengandung omega. Nah, ibu-ibu sekalian tahu kalau sekarang itu sudah ada suplemen omega 3. Jadi warnanya itu kayak bening gitu, Bu. Nah, itu buat ibu-ibu yang misalnya percaya sama mitos. Tapi kalau misalnya lagi ibunya tetap gak mau makan udang karena kalau makan udang bilangnya gatel terus bengkak-bengkak. Apa yang akan ibu lakukan? Ya suruh minum obat alergi. Maksudnya biar mau dia makan ikan gitu. Oh, jerekku solusinya bendak pidu. Bagaimana Bu? Supaya mau makan udang. Karena udang itu sangat baik untuk ibu hamil. Tapi alergi. Oh, lah kan dibelikan. Yang dibelikan lah kan benar. Bagaimana Bu? Ya, solusinya itu dikasih minum obat. Baik. Katanya kalau alergi pas ibu hamil langsung aja gak apa-apa makan udang, ada obatnya. Nah, mungkin sebenarnya kalau dirasa di dunia kedokteran itu kurang benar. Kenapa? Bisa kita ganti udangnya dengan makanan yang lain kalau memang butuh omega 3. Ikan itu enggak apa-apa. Nah, yang biasanya menyebabkan alergi itu adalah golongan yang namanya krustasea. Jadi golongan bercangkang kayak udang, kepiting, kerang itu bisa juga. Biasanya kalau udah waduh, saya tahu bukan Bu. Ya. Memang makanan laut kebanyakan mengandung protein yang itu bikin alergi. Begini Bu, kalau misalnya ibu hamilnya alerginya ringan, gatal-gatal aja dipaksakan gak apa-apa mungkin ya, cuma gatal-gatal. Tapi sewaktu-waktu alergi itu bisa berubah. Misalnya yang awalnya gatal-gatal bisa jadi asma, bisa jadi shock anafilaktik. Nah, itu yang berbahaya. Jadi saran saya kalau misalnya ada ibu-ibu yang alergi mendingan dikurangi atau di stop sekalian. Karena takutnya bisa asma, sesek nantinya nggih Bu. Nggih, matur nuwun ibu-ibu yang di depan jangan lupa souvenirnya. Monggo Bu. Terima kasih Bu Ida, terima kasih Bu. Itu Ibu Yayu, terima kasih Bu Yayu ya. Waduh, keliru ini mahasiswanya ya apa ini. Oke, sekarang udah makin siang. Nah, ini sudah masuk yang terakhir yaitu kalsium selama kehamilan. Ya, jadi memang perilaku saat hamil itu sangat mempengaruhi, terutama kalsium. Fungsinya kalsium buat apa Ibu?
buat pertumbuhannya. Ya, biasanya kalau mungkin kalau saya berarti kurang kalsium, Ibu. Bisa jadi, ya memang bisa jadi, Bu. Saya memang bisa jadi kekurangan kalsium, tapi saat mungkin pertumbuhan saya belum selesai. Tapi kalau sudah selesai pertumbuhannya, saya sudah umur 20 tahun jadi sudah stop. Nah, meskipun dikasih kalsium sebanyak mungkin, itu tetap gak bisa tinggi, justru bisa keracunan. Apalagi kita tahu suplemen-suplemen yang katanya peninggi badan, itu bisa juga berbahaya. Apalagi belum ada BPOM-nya, belum ada FDA-nya, itu bisa berbahaya. Kenapa, Ibu? Karena ada kadar normal pada tubuh kita untuk kalsium sendiri. Sama kayak konsumsi vitamin C. Sekarang lagi musim vitamin C nggak, Bu? Nah, sampai sulit. Nah, vitamin C itu di dunia kedokteran itu bisa disuntik, bisa dari suntikan, bisa juga dari minum. Tapi harus ada kadar normalnya, harus ada batasannya. Kalau nggak ada batasannya, berbahaya buat ginjal. Nah, begitu nggak, Bu? Oke, kita kembali ke kalsium lagi. Untuk yang selanjutnya ini adalah menggunakan 2 air sama kapur. Ibu-ibu, makanan yang mengandung kalsium itu apa saja toh, Bu? Susu, tadi saya dengar susu, apalagi? Loh, apalagi ibu-ibu ayo yang mengandung kalsium? Ikan laut, ya, ayam juga ada kalsiumnya. Telur, ya benar. Nah, sekarang coba bayangkan ibu-ibu. Ibu-ibu yang hamil itu kan menumbuhkan manusia baru ya di dalam perutnya. Jadi kita membutuhkan konsumsi gizi yang seimbang, kalsium terutamanya buat pertumbuhan bayi. Nah, saya sekarang minta lagi 2 relawan lagi ini yang terakhir. Yang belum, yang sudah nanti aja. Oh iya, monggo Bu yang belum. Yang belum Nadi Ibu ya. Nggih, monggo. Nah, ini yang sebelah kanan saya itu Ibu Rumpi, yang kiri saya adalah Ibu Sri. Ibu Sri lagi siapa atau Bu Ibu Sri itu, Bu? Iya, dari tadi Ibu Sri ini di sini ya. Oke. Nah, yang kanan Ibu Rumpi, Ibu Rumpi sama Ibu Sri sama-sama hamil dan sama-sama tinggal bareng mertuanya. Selain sama mertua sudah benar, banyak tantangan ya. Saya belum pernah merasakan, Bu. Belum pernah merasakan ini. Nah, selain tinggal sama suaminya sama mertuanya, ternyata suaminya juga punya adik banyak lagi. Nah, jadi kalau Ibu Rumpi itu kesannya kalau mau minta makanan aneh-aneh takut merepotkan, biasanya gitu. Jadi nggak enakan ya, Bu ya. Nah, iya. Sehingga makannya mungkin nasi aja sama kecap sama kerupuk. Kurang gizi nantinya ya, perkembangannya kurang. Tapi kalau Ibu Sri, meskipun beliau tinggal sama suaminya ataupun sama mertuanya, beliau tetap mengutamakan anaknya. Jadi bagaimana kiranya anaknya itu tetap pertumbuhan dan perkembangannya itu sesuai. Nah, jadi Ibu mengusahakan ada susu, ada ayam, ada makanan ati ayam sebagai zat besi, begitu. Jadi makanannya berbeda ya. Nah, sekarang kita ibaratkan kapur ini adalah tulang dari janinnya. Ini keliru ini kayaknya ini. Nah, saya tukar dulu. Yang punya Ibu Rumpi sama Ibu Sri. Ini adalah pertumbuhan tulang dari si bayi. Ini adalah dari makanannya. Monggo dari Ibu Rumpi dimasukkan. Dua-duanya langsung monggo. Nggih, kita lihat, gak terlihat ya sebenarnya. Dia itu banyak sekali gelembung-gelembungnya. Itu masih ada gelembungnya. Mungkin tidak terlihat. Nanti bisa coba di rumah ya. Ini air cuka ini. Kalau Ibu Sri, karena makanannya seimbang, monggo dimasukkan, Bu. Nah, itu gelembungnya lebih sedikit. Kalau ini tadi itu kayak banyak gitu. Mungkin nanti dicoba dulu masing-masing di rumah. Bedanya, yang ini itu airnya itu air cuka. Kalau ini itu air biasa. Nah, pada yang punyanya Ibu Rumpi itu gelembungnya lebih banyak.
Dan biasanya kalau kita patahkan dia itu akan gampang patah. Ini banyak airnya nggak usah ya Bu ya. Gampang patah. Ini mengibaratkan apa yang kita makan, terutama pada ibu hamil itu sangat berpengaruh pada bayinya, pada perkembangan bayinya, begitu ya. Nah, sedangkan kalau punyanya Ibu Sri itu gelembungnya sedikit, terus kapurnya lebih kuat. Itu menunjukkan kalsium untuk pertumbuhan tulang. Nah, baik, sekarang kita kalau misalnya kita ibaratkan semua kertas-kertas ini adalah makanan bergizi. Mohon maaf ini bukan materinya ya. Nah, ini misalnya ada zat besi, ada kalsiumnya iya, kemudian ada protein lengkap. Coba dari Ibu Sri, coba disobek semuanya. Langsung. Nah, apakah bisa? Sulit ya. Untung nggak robek beneran ini Bu ya. Deg-degan saya dari tadi Bu. Untungnya Bu Ruminya nggak kuat ya. Oke. Nah, tidak robek. Nah, ini menunjukkan kalau gizi yang banyak, yang seimbang itu justru semakin memperkuat. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Mungkin disampaikan pada ibu hamil dan ibu badutanya nanti, kalau gizi yang banyak itu justru akan memperkuat untuk balita. Oke? Mungkin itu saja. Nah, jangan lupa souvenirnya ya. Matur nuwun Bu. Ya nggih. Terima kasih Bu Inge. Ya itu adalah materi yang terakhir ya. Nah sekarang sekali lagi saya minta yel-yel lagi sekali lagi. Monggo. Mungkin ada yang mau, yang belum mungkin yang dari sebelah sini. Terakhir satu kali lagi monggo Ibu. Pakai mic nggih Bu? Oh langsung, nggih. Ibu. Waduh sobat. Ibu mau maju. Ibu yang bener tuh betulin apa benerin toh Bu? Beda-beda soalnya nih. Sekali lagi Bu, satu kali lagi Bu, satu kali. Yang serem Pak. Benerin gak Bu? Benerin Bu. Bukan betulin Bu ya. Ayo Bu, sekali lagi, sekali lagi. Ibu hamil ya Atika. ASI eksklusif itu wajib. Makanan anak harus seimbang. Cemilan harus sehat. Kalau salah ya dibenerin. Kalau salah ya dibenerin lagi kan. Aplaus buat kita semua. Bu, yang udah, oh belum. Jangan ya Bu. Nah, oke, biar ibu-ibu sekalian tuh selalu semangat. Nah, ibu-ibu di sini kan sebagai ibu kader ya. Waduh, itu udah habis Bu ya, udah gak ada lagi Bu. Itu saya percaya kalau ibu-ibu kader Posyandu Balonglor itu sudah cerdas-cerdas, sudah tahu semua istilahnya. Jadi alhamdulillah ya, saya harapkan nanti kedepannya sebagai kader juga selain cuma menimbang, mengukur, juga memberikan edukasi ya, sehingga saya harapkan kejadian stunting di keesokan harinya itu berkurang terutama di Desa Balonglor, nggih. Amin. Nggih. Coba sebelum kita makan-makan, saya mau memberikan postes ya. Monggo Mbak dibagikan postesnya ya. Monggo dikumpulkan nggak apa-apa ke depan. Kalau kita ambil.
Sudah dikumpulkan semua ibu-ibu? Bisa saya ambil? Gak apa-apa Bu, berarti semangat. Nggih, matur nuwun nggih Bu. Yang tadi piring ininya mungkin kurang ini. Yang kalau modulnya diambil aja. Piringnya dibawa pulang, jangan dibawa pulang ya Bu ya. Dikit tetap Bu. Kuenya sudah dapat semua? Sudah. Ini kue, tapi nanti buat makan siang ada sendiri. Nah, tapi sebelum kita makan siang sama penutupan, saya minta dokumentasi foto bareng-bareng nggak apa-apa Bu? Boleh ya? Dibantu buat foto bersama? Monggo Ibu, ini ada kenang-kenangan sedikit dari KKN Camping Asik kali ini. Matur nuwun Bu Ika sebagai narasumber hari ini. Oke. Ini sudah selesai acaranya, alhamdulillah berjalan lancar. Mungkin sekalian kita tutup ya bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum ditutup. Berdoa dimulai. Amin. Baik, terima kasih Ibu-ibu, kader semua.
Saya Naila Zanuba izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.